akhirah. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa asatid, pengurus dan jamaahnya, tokoh masyarakat, baik Pak Kadus, Pak Kayim, dan semuanya yang berbahagia, panitia penyelenggara yang pada malam hari ini teruji mentalnya, santri musola, santri musola Al-Hikmah yang saya hormati, tidak pula lupa pemuda-pemudi Dusun Cibeet Timur, Pangoyongan, Salegu, Majnang yang berbahagia. Pada malam hari ini kita bersyukur pada Allah, di tengah-tengah perjalanan hidup masih ada pertolongan, salah satunya kita menghidupkan sunnah Rasul. Mudah-mudahan ini potret besar rasa cintanya kabeh jalma Cibeet ku Kanjeng Nabi sing tiasa makbul di Allah Subhanahu wa ta'ala. Cibeet barokah, istiqomah menjalankan ibadah, ikut derek sunnah Rasulullah, sehingga mushola Al-Hikmah banyak jamaah. Buka doa, salawat sinarang salam kahaturkeun ka Gusti Agung Panutan Agung Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tohiran babatinan kita ikuti jejak perjalanannya sehingga kita bisa menempuh perjalanan jauh dari alam rahim, alam dunia, alam barzah sampai yaumul qiyamah. Perjalanan yang luar biasa. Mudah-mudahan kita mengikuti jejak beliau, tidak tersesat di tengah jalan, sampainya tujuan kapangi ajeng anu kuasa jagat nyaita Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, jelas karena akan membuka pada malam hari ini santai semawon, santai saja karena baru reda hujan, kita temak minah, yang penting kita pulang bawa ilmu, ngaten nggih. Bapak Ibu yang berbahagia, pentingkah kita memperingati Maulid? Jawabannya penting. Sekali deh kita harus, pentingkah kita mauludan? Ini masih kena sauti. Pentingkah kita mauludan? Penting. Ada dua hal. Yang pertama, pentingnya mauludan ini untuk menunjukkan mahabbah kita terhadap Kanjeng Nabi. Walaupun kita tidak menangi zamannya Kanjeng Nabi, tapi Kanjeng Nabi pernah ngendiko, ana a'rifu ummati kama ya'rifu walidun liwaladi. Ingsun Muhammad pirsa marang umati seperti orang tua melihat anak-anaknya. Terus mentul-mentul Kanjeng Nabi pirsa kok wong pangoyongan kok. Wong Cibeet ngerti kabeh apa maning kaduse. Ngerti, Kayim ngerti. Semua umat Muhammad Kanjeng Nabi pirsa. Mila mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini
dipirsani nang Kanjeng Nabi, punya harapan besar, yang penting tidak putus asa. Dosa lumrah menungsa sapa sing ora dosa? Kabeh iki dosa. Pakatus dosa. Kathah. Ngurusi beras entuk ora adil ya. Cere, bahkan temani kathah, kiai nggih kathah dosanipun. Sedaya niki kathah. Mau kemana kita menebus dosa yang pernah kita lakukan? Tidak ada pertolongan lain kecuali Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bila bar mauludan, walaupun diiringi dengan rintik-rintik atas mahabbah terhadap Kanjeng Nabi, menggempur semua dosa-dosa yang kita lakukan. Allahumma amin. Jamaah yang berbahagia, itulah pentingnya Kanjeng Nabi. Kemudian sentensi Muhammad, nah dipikir boten ngerti nemu wakal. Nabi Muhammad itu ada di Mekah, berjuang di Mekah, hijrah di Madinah, wafat di Madinah. Sementara antara pangoyongan untuk nembus ke daerah Madinah, kinten-kinten kira-kira dari Madinah di pangoyongan kemana irnya? Ngaler Gunung Padang, ngaler. Tak nembus. Siapa Nabi Muhammad? Apa sih pentingnya dalam hidup ini Nabi Muhammad? Nih, main penjenengan pirsa. Gusti Allah nyantai mawon nggih, ajine nggih. Iya, dicere udan langka banyu. Iya banyu supaya comberan sih akeh. Sallallahu alaihi Muhammad. Salawat riyen nggih. Kanjeng Nabi laire ana ing Mekah dina Senin wulan Maulud taun ingkang ibu asmane Siti Inah ingkang Rama asmane Said Abdullah Allahumma sholli wa sallim. Mendeleng temen lagi. Tenang mawon kada wis. Iki Kanjeng Nabi. Gusti Allah saderengipun menciptakan dunia, menciptakan surga dan neraka, Allah sudah menciptakan Nur Muhammad. Gimana ngerti sejarah itu? Pentingnya Kanjeng Nabi dalam hidup kita. Sebelum Allah menciptakan neraka, menciptakan surga, menciptakan dunia saisine, Gusti Allah pun nyipta nuripun Kanjeng Nabi. Iman ngerti panjenengan. Lah dari Nur Muhammad niki, dari Nur Muhammad maka keluar tetesan yang pertama, tetesan dari mastakanipun Kanjeng Nabi yang keluar dari sirai Kanjeng Nabi itu ditetes jadi ruhnya para ambiya dan mursalin. Mulane Kanjeng Nabi lahir walaupun lahirnya kerideu. Boleh wangi loh, Kanjeng Nabi walaupun lahirnya kerideu.
Nabi akhir zaman, tapi Kanjeng Nabi jadi pimpinan umat salam dunia. Karena apa? Tetesnya yang keringat yang keluar dari mastakan Kanjeng Nabi jadi ruhnya para anbiya tersimpan di Lauh Mahfuz. Mulai Kanjeng Nabi Adam ada, ini tidak ada lain mereka adanya nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kibocah mengenal sejarah kibocah. Jadi anaknya Nabi Adam, Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, semua para nabi merindukan kapan Allah mau mengidharkan, mau melahirkan, mau mengadakan seorang yang ditunggu-tunggu kelahirannya. Siapa mereka? Mereka adalah Kanjeng Nabi Muhammad Sholawat ayo sholawat wong Gusti Allah wae sholawat ayo sholawat wong malaikat wae kepengin hebat harta berlipat bojone papa sholawat bojone papa sholawat ini penting ini sejarah. Kemudian nur sing temetes saka pundhakipun Kanjeng Nabi menika dados sahabatul arba'ah, rupane Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Sejarah. Jadi ruh ini sudah disimpan di Lauh Mahfuz. Sebelum diadakan, Allah sudah mengadakan ruh mereka apa? Ada nuripun Muhammad wonten ing ngarsanipun Allah. Lho keringet sing temetes saka dadanipun Kanjeng Nabi menika dados para aulia. Jadi tidak pernah keliru. Wali-wali sak jagat termasuk Kutubur Rubbani, Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, atau Syekh Abu Hasan As-Sadili, atau Syekh Abdul Qasim Al-Junaidi, atau Syekh Abdul Qasim At-Tastari, semua medal tetesan ruhnya dari dadanipun Rasul, dari dadanipun Muhammad. Sing medal saka geger, tetesan sing medal saka geger niki dadi pejabat. Dadi ruh niku wis dicimpen dening Allah sing medal saka gegeripun Kanjeng Nabi menika besok arep lahir dadi pejabat. Termasuk Pak Kadus pengen lahir kang gegere Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Tetes sing sikit dadi presiden kang gegere Kanjeng Nabi, bahkan sing sikit dadi R. Ya ora wangi R. Ora wangi Kang, sing sikit dadi RT medalipun saking gegeripun Kanjeng Nabi. Masya Allah. Ini bareng 1, 2, 3. Masya Allah. Tambah kok ya. Bareng. Masya Allah. Seger. Ingkang medal saka padaranipun Kanjeng Nabi niki termasuk wong sugih-sugih. Berarti sugih kuwi anu kang kanane didituna. Pokoknya mun ayeuna geus umurna teh 60 leuwih kocan sugih-sugih. Terus ngadaguan apa ya? Berarti didituna cak aya jatah, tak aya jatahna di zaman sugih. Sugih mah nu didituna. Lain di usahana henteu.
pondok gendong burang puting embret bagian yang tersugi-sugi tak aya jatahna di ditu alah bodoh teuing ngaranna di ditu atas sejarah sahabat anu tetes karingat ruh eta disimpen di Lauh Mahfuz tina padaran Gusti Rasul, pasti orang itu lahir di alam dunia jadi orang yang sugih, dia orang yang kaya. Kemudian dari pupunya Kanjeng Nabi Pingping jadi seorang ulama. Siapapun yang nantinya ruhnya kok keluarnya dari pingpingnya Gusti Rasul, pingpingnya Muhammad, pasti hidup di alam dunia jadi seorang ulama. Berarti pakai bagian pingping. Alhamdulillah. Pajebat mah geger. Subhanallah. Pingping. Kemudian orang-orang soleh dari betisna Kanjeng Nabi. Nah saluhureun talapak ya pan aya sikil. Luhurna eta jadi orang mukmin tapi mukminun nakisun. Bahasanya Islamna heueuh, salatna acan gitu jajal ngomong. Islamna heueuh, salatna kajen. Duitna loba, zakatna acan lain tara acan gitu. Acon gitu. Gitu. Eta mukminun nakis. Bahasa indahnya itu kadang beras kadang ketan, osok waras osok edan kan gitu nih aja nih kata jalma sok waras sok edan sok waras sok edan malaikat pun bingung ya jalma kumaha ya loba edanna apa warasna loba warasna gitu. Alhamdulillah jangan gitu waras terusnya mau bakalan mau jalma edan terusnya mau bakalan edan waras mudah-mudahan tiba waras. Allahumma sugih melarat tiba sugih bener alus kan gitu. Tutup gembes tiba mana mah dodo grimis halodoh tiba mana grimis. Terus gitu loh ulang nantang ka takdir Allah meninggalnya milu sajalma anu kuat ibadah mal paling hebat anu bisa ngadangan cai ti langit moal bakalan bisa daeta manggeus dititipkeun ku malaikat Jibril lain tugasna nurunkeun wahyu wungkul udan garimis angin daeta mah urusan malaikat Jibril. Salah beren panitia kita di WA ke mereka Jibril beren mereka Jibril SMS ya penting dia aya muludan hampura pisan China titipakan kasih si kaler tanya SMS beren tadi beren magana Pak saking boten ngerti nih saking tidak tahu ilmunya tidak masalah salah karena tidak tahu ilmunya sanksinya tidak berat itu mukmin. Kemudian yang keluar tetes dari telapak Nur Muhammad itu lahir jadi orang kafir, lahir jadi orang yang menentang Islam, lahir menentang Nabi Muhammad, lahir bahkan menentang sang pencipta alam Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ruh itu keluar dari telapak Nur Muhammad. Maka ndak heran akeh wong edan akeh wong terus ngomong akeh wong edan akeh wong waras. Mudah-mudahan urang sadayana keluar tina betisna Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahlul baitil mustafaduri Allah begitu ya orang JBF hum amanul ardi fandakiri
min zuhuri mislama qad jaa fi sunani irfa ya Rasulullah. Bocah cilik ya. Arti teman bocah cilik itu sejarah penting buat Nabi Muhammad. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Wong sing ora gelem bersyukur karo manungsa sing ditunjuk dening Allah, padha bae ora gelem syukur karo Allah. Berarti nek dalu niki panjenengan termasuk bersyukur kali Allah, anane alam dunya, anane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tasyakuran niki kanggo wasilah syukuran kula kali panjenengan ditampi kali Allah taala. Allahumma amin. Biasa. Syukur ke Nur Muhammad. Gusti Allah di sholawat ke sholawat madh. Sholawat madh itu sholawat pengalembanan. Innaka la'ala khuluqin adzim. Gusti Allah ki ngalem karo ciptaane iki niku Kanjeng Nabi. Malaikat niki bersolawat mari Kanjeng Nabi, solawat malaikat mari Kanjeng Nabi, solawat takdim, solawat mengagungkan. Nah, solawat kita sebagai orang beriman, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, bersolawatnya kita orang-orang beriman kepada Kanjeng Nabi sebagai wasilah agar semuanya yang kita jalani ini betul-betul rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulane lahir jebrit, cilik, betuntang, gede gembeleng, tua gemagus, tapi barang kaki-kaki gelem tobat. Ayam tuh, cilike gembeleng, gedene bading, tuane kemeritak, barang tuane dadi muadzin. Alhamdulillah. Ya jaman gitu. Cilike ngalim, tengah ngalim, gede metuntang, matine malah kesabar bledek. Enten nggih? Ada itu rahasia Allah, manusia tidak bisa memperkirakan. Makanya mau tidak mau ketika mau menghidupkan antara akal dengan apa yang diinginkan oleh Allah, al-insan yajri tahta aqdarihi, manusia berjalan sesuai dengan ketentuan. Oleh ora usah menentang. Bahasa kepenak ngeten men kepenak. Udan banyune akeh. Terang klambine garing. Bojo ndep gampang mulih klesepna. Bojo dhuwur kenang gumaning payon ngememet serangke. Bojo lemuk ora mawi tuku kasur. Bojo kering tuku bahane ngiri. Empane malah ngiri. Anak kakek rame, ngempani kaya ngempani ember. Anak setitik malah kepenak, malah kena gue ngarmani. Loh, wong nek kaya niku pikirane kepenak, Pak. Tanggane sugih legowo, tanggane naik pangkat kita ya legowo. Kita kadang-kadang yang sering akalnya itu perlu dikoreksi. Ono wong jodohan kok malah ora setuju. Padahal komentar tok. Uli kaya kaya nakane pirang-pirang lho. Ambil bejat udah wong Gusti Allah sing jodohna ya patut mawon nggih. Patut mawon wong gunung oleh wong apa ya? Kan wong apa oleh wong gunung ya pirang-pirang, wong putih oleh wong ireng ya ora kurang. Wong Gusti Allah sing jodohna ndak usah kita berdebat. Kadang-kadang menungsa dipikir
Wong sugih uli wong melarat sama dengan blesak yen akeh. Wong melarat uli wong melarat sama dengan dedel ya pirang-pirang. Sugih uli wong sugih sama dengan blesak yen akeh. Jadi tidak usah heran. Kalau orang sudah berpikirnya sudah mengikuti wa mayyuti illa wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Orang yang mau mengikuti dan taat terhadap Allah dan Rasulnya, mereka akan diberikan faza fawzan adzima, keberuntungan yang besar. Dan keberuntungan yang besar seperti apa? Sampai ngerti lah krimis nih kini rewangi krimis nih ini sebagai penebus dosa yang dosa kita tidak bisa ditebusi dengan sholat, sedekah dan apa. Oleh penjelasan bersyukur kok. Jadi aja bubar sorongnya bubar, ya. Saya balik sama bubar. Inilah pentingnya Nabi Muhammad. Maka yang selanjutnya, man qala la ilaha illallah wa la yalihi Muhammadur Rasulullah la tuqbal syahadatuhu. Siapapun orangnya yang beriktikad la ilaha illallah tidak diiringi Muhammadur Rasulullah, belum diterima imannya, belum diterima amal solehnya, belum diterima akidahnya. Maka sekali la ilaha Muhammadur Rasul tapi dipahami. Sekarang ada ajaran sumedeni bu, pan anjana atau sia Islam pan tiletik pancan maca syahadat, lamun Islam hayang nu alus mane ayeuna di beat maca syahadat, eta ajaran saha nu kitu. Pokoknya kolotna nu penting mah Islam, sholat ge duka, puasanya duka, lamun kolotna Islam anakna mesti paham. Kajen sholatna teh kolotna teh sholat, kolotna teh puasa, kolotna teh bisa baca Quran. Lamun masih kene ngaku karena Islam, anakna mesti Islam, teh kudu diislamkeun. Oh, luar biasa. Modal utama. Lalu itulah pentingnya Nabi Muhammad. Sing sapa bae ngegungke hormat maring babare Nabi Muhammad bakal nompo besok kiamat syafaat saking Nabi Muhammad ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi hasyani wal amati Al-Fataya jirotal ya uhailan sopo sodako aji saderan kanggo mauludan persasat salam masa gunung nguruni rakat junjung agomo Islam sang jagat ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi hasyani wal amati fatayati otanami ya Alhamdulillah
urip nang dunya bahasa kasare nunut Kanjeng Nabi, urip nunut Kanjeng Nabi, uli keberkahan nunut Kanjeng Nabi, duwe pangkat nunut Kanjeng Nabi, keberkahan dunia nunut Kanjeng Nabi, iman nunut Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan lempeng kali Kanjeng Nabi, selamat dunia akhirat. Allahumma